Hey Sherlock, aku benar-benar butuh bantuanmu di sini. Jadi, ambil kaca pembesarmu dan bergabunglah denganku dalam pengejaran detektif ini. Lihatlah gambar ini, apa yang salah di sini? Orang-orang ini tampak seperti sedang bermain tenis, tapi mereka menggunakan bola sepak yang sangat kecil. Sekarang bagaimana dengan orang-orang ini? Salah satu dari mereka berasal dari masa depan. Bisakah kamu menemukan siapa dia? Perhatikan baik-baik. Benar, orang ini. Dia membawa ponsel pintar di sakunya. Ini terlihat seperti piknik biasa di taman, tapi salah satu dari orang-orang ini adalah penjelajah waktu. Siapa dia? Pria dengan port USB di tangannya. Seorang pelaut punya sehelai kain yang panjangnya 5 meter. Dia memotong 0,6 meter dari kain ini per hari. Berapa hari yang dia perlukan untuk memotong seluruh kain tersebut? Jawaban pertamamu mungkin adalah 8 hari, namun pada kenyataannya, pelaut hanya butuh 7 hari. Potongan kain terakhir yang tersisa akan punya panjang 0,6 meter dan pelaut nggak perlu memotongnya. Mobil Adam mogok di tengah jalan hutan yang sepi. Tapi yang terburuk, saat itu musim dingin, tumpukan salju sangat besar dan angin sangat dingin. Adam harus pergi ke kota terdekat dengan cepat, tapi kalau dia mengikuti jalan pertama, dia harus berhadapan dengan serigala-serigala yang lapar. Jalan kedua melewati daerah yang dihuni oleh beruang, dan kalau dia mengambil jalan ketiga, dia harus menyeberangi sungai yang tertutup es tipis. Mana yang paling aman? Adam harus menyelinap melalui wilayah beruang. Hewan-hewan ini tidur di musim dingin. Lihatlah gambar ini, kurungan mana yang menurutmu paling aman? Yang terakhir, meskipun sengatan kalajengking terasa menyakitkan, namun jarang sekali mengancam nyawa. Asa otak yang rumit berikut ini untukmu. Bisakah kamu menemukan siapa yang telah mencuri komputernya? Pasti gadis di sebelah kanan. Lihat aja bentuk hoodie-nya yang aneh. Salah satu dari gadis-gadis ini adalah seorang penjahat yang dicari. Tapi yang mana ya? Yang berambut gelap, dia punya tai lalat yang sama dengan gadis di dalam foto. Sekarang ada sesuatu yang sangat salah dalam gambar ini. Bisakah kamu mengetahui apa itu? Lihatlah tumpukan salju di dekat kaktus di sebelah kanan. Ini adalah gurun pasir. Apa yang dilakukan tumpukan salju di sana? Lihatlah orang-orang ini dan cobalah untuk mencari tahu siapa yang akan segera bercerai. Kemungkinan besar pasangan di sebelah kanan. Apakah kamu memperhatikan bahwa wanita tersebut diam-diam memberikan catatan berisi nomor teleponnya kepada bartender? Setelah bencana alam, terjadi pemadaman listrik di kota Sam. Beberapa penjahat memanfaatkan kegelapan untuk menculik pria itu untuk mendapatkan uang tebusan. Bangunan tempat dia disekap punya 3 pintu. Sam bisa menggunakan salah satunya untuk melarikan diri. Namun pintu pertama menyembunyikan jebakan yang akan menghancurkan siapapun begitu mereka masuk. Di balik pintu kedua, ada gergaji mesin yang bisa memotong apapun menjadi beberapa bagian dalam waktu singkat. Dan asam pemakan daging menggelegak di balik pintu ketiga. Pintu mana yang harus dipilih, Sam?
Gergaji mesin nggak bisa melukainya karena nggak ada listrik di kota itu. Ingat? Liza adalah putri seorang jutawan. Dia muak dengan ayahnya yang mencoba mengendalikan hidupnya. Jadi dia memutuskan untuk kabur dari rumah, mengambil sejumlah uang dan mobil yang paling tersembunyi yang bisa dia temukan di garasi dan pergi. Gadis itu tahu bahwa ayahnya akan mengirim orang-orangnya untuk membawanya kembali. Itu sebabnya dia nggak akan pernah tinggal di satu hotel lebih dari 1 malam. Suatu hari dia menemukan dirinya berada di sebuah kota kecil. Hari mulai gelap dan dia nggak punya pilihan selain berhenti di hotel pertama yang dilihatnya. Resepsionis bilang nomor kamarnya adalah 710 dan menawarkan untuk menunjukkan di mana letaknya. Liza segera mengambil tasnya, berlari keluar hotel, melompat ke dalam mobil dan ngebut. Kenapa? Angka pertama dari nomor kamar hotel biasanya menunjukkan lantai di mana kamar itu berada. Kamar 710 seharusnya berada di lantai 7, tapi hotel ini hanya punya 2 lantai. Ini pasti jebakan. Seorang turis yang nggak bisa berbahasa Inggris mendatangi loket tiket di stasiun kereta bawah tanah di New York. Satu tiket seharga 50 sen dan pria itu menyerahkan $1 kepada petugas tiket. Wanita itu memberikan 2 tiket kepada turis tersebut tanpa menanyakan berapa banyak yang dia butuhkan. Bagaimana dia tahu? Turis itu memberinya 4 quarter dan wanita itu segera menyadari kalau pria itu hanya membutuhkan 1 tiket, dia akan memberinya 2 quarter. Es akan mencair kalau kamu memanaskannya, tapi kalau kamu memanaskanku, aku akan menjadi padat. Bisakah kamu menebak siapa aku? Aku adalah telur. Aku nggak berbobot, tapi kamu bisa melihatku. Dan kalau kamu memasukkanku ke dalam botol air, botol itu akan menjadi jauh lebih ringan. Apakah aku? Kamu benar, aku adalah lubang. Setelah bertarung dengan penyihir yang kuat, Louisa mendapati dirinya terperangkap di kastil abad pertengahan jauh dari peradaban. Dia nggak bisa melarikan diri, melompat keluar dari jendela nggak mungkin dilakukan karena jendela itu terlalu tinggi di atas tanah. Satu-satunya pohon yang tumbuh di samping jendela itu nggak cukup kokoh untuk dipanjat turun. Pada saat yang sama, di dalam ruangan tempat Louisa terkunci, ada 3 pintu. Salah satunya bisa membawa gadis itu menuju kebebasan, namun di balik pintu pertama ada api yang berkobar. Pintu kedua menyimpan ratusan ular berbisa. Di balik pintu ketiga terdapat labirin gelap yang dipenuhi dengan perangkap hewan. Pintu mana yang harus dipilih Louisa untuk melarikan diri? Louisa harus mematahkan ranting pohon, mengubahnya menjadi obor dengan menyalakannya di ruangan pertama, lalu melewati labirin, gak akan gelap lagi, dan gadis itu akan dengan mudah menghindari jebakan. Sekarang tugasmu adalah memecahkan beberapa teka-teki rebus. Perhatikan baik-baik dan cobalah untuk berpikir di luar kebiasaan. Apa artinya ini? Benar, itu Big Sister atau kakak perempuan. Bagaimana dengan teka-teki rebus ini? Jawaban yang benar adalah right between the eyes atau tepat di antara kedua mata. Lihatlah yang satu ini. Itu adalah good afternoon atau selamat siang. Apa yang bisa kamu isi kalau tanganmu kosong? Nah, ini membingungkan nih. Bagaimana aku bisa mengisi apapun kalau nggak ada apapun di tanganku? Mungkin kamu bisa menebaknya?
Jawaban yang benar adalah sarung tangan, atau kalau kamu lebih suka, mitten. Perusahaan Pak Wilson mengalami masalah keuangan. Suatu hari pria itu menelpon polisi. Dia bilang seseorang telah membobol kantornya. Mereka mencuri berangkasku yang berisi semua uang yang kumiliki. Polisi yang datang untuk menyelidiki kasus ini bertanya kepada pria tersebut mengapa dia begitu yakin ada beberapa pencuri. Berangkasku terlalu berat untuk dibawa oleh satu orang. Polisi langsung menyadari Pak Wilson berbohong. Bagaimana bisa? Kalau brankas itu memang sangat berat, pasti akan meninggalkan beberapa penyok di karpet. Tapi penutup lantainya sangat mulus tuh. Detektif Martin sedang memilih cincin berlian untuk tunangannya ketika seorang pria bertopeng hitam berlari ke toko perhiasan. Dia menyuruh semua pengunjung tiarap di lantai dan mengambil uang serta perhiasan yang paling mahal. Setelah itu, Detektif Martin melihat pria tersebut menaiki motor merah dan melaju kencang. Detektif itu melompat ke dalam mobilnya dan melakukan pengejaran. Gak lama kemudian dia sampai di persimpangan jalan. Kemana dia harus pergi sekarang? Tiba-tiba Martin melihat sebuah mobil datang dari arah berlawanan dan dia bertanya kepada pengemudinya apakah dia melihat motor merah itu. Tidak, aku hanya melihat mobil berwarna perak. Kemudian sang detektif melihat sebuah mobil abu-abu mendekat dari arah kiri. Wanita yang ada di dalam mobil itu bilang dia nggak melihat motor merah, tapi dia melihat sepeda kuning dan sekelompok pesepeda. Pria yang muncul dari arah kanan bilang kepada Detektif Martin, dia hanya melihat sebuah truk besar berwarna biru. Di mana perampoknya? Sepeda motor itu hanya bisa berada di dalam truk biru.